Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari pemuda-pemudi, dan anak-anak yang Kristus kasihi. Pagi ini saya dan istri saya Ibu Meyer, Christine Latu Papua, mengajak untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan, yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan judul Mengenal dan Memahami Kasih Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan sudah pelihara, jaga, lindungi, sertai kami di sepanjang malam istirahat kami hingga kami boleh bangun dalam pertolongan Tuhan. Untuk kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, hari baru anugerah Tuhan. Sebelum melanjutkan aktivitas kami mau merenungkan, membaca firman Tuhan. Kami mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, agar berkat Tuhan tercurah lewat firman Tuhan bagi kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-21, yang berbunyi, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikian firman Tuhan. Mari siap belajar firman-Nya. Temukan jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat ke-21. Yang pertama, siapa yang dimaksud yang memegang dan melakukan perintah Tuhan? Yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihinya? Saudara sekalian, kita mengenal ada dua bentuk kasih di Alkitab. Pertama, kasih yang vertikal, kasih dari atas. Kasih vertikal adalah tindakan Allah yang mencari manusia berdosa untuk menyelamatkannya. Hal itu terangkum di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kedua, kasih yang horizontal. Kasih yang horizontal ini adalah kasih di antara sesama manusia. Itu terangkum di dalam Yohanes 13 ayat 33 dan ayat 34 dan 35. Itu tentang perintah baru atau new commandment, yaitu agar orang-orang percaya saling mengasihi satu dengan lainnya. Kasih yang kedua atau kasih yang horizontal ini tidak mungkin akan berjalan dengan baik jika kita belum mengalami atau merasakan jamahan Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup kita dengan kasih agape, kasih yang mengalir dari hati Bapa. Mengenal atau pengenalan akan kasih Kristus, itulah yang mengubah hidup kita. Pertama, saat kita mengalami kelahiran kembali, maka kasih Yesus mengubah hidup kita, dan kasih itu mengarahkan kita oleh tuntunan Roh Kudus untuk mengenal kasih itu lebih dalam lagi, agar jiwa kita, yakni pikiran, perasaan, emosi, dan kehendak kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Ada syair lagu rohani yang berkata, "Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus,
ku mengasihimu. Mengasihi Yesus dapat kita lakukan dengan belajar mengenal Yesus dan kasih-Nya. Belajar membagi kasih Yesus kepada orang-orang lain di sekitar kita dalam kasih yang horizontal. Kita mampu atau tidak untuk mengasihi orang lain tergantung pengenalan kita akan kasih Bapa dan kasih Yesus, seperti yang ditunjukkan oleh orang Samaria yang murah hati itu. Itulah kasih yang ada di hati Bapa dan di hati Yesus. Mengenal dan memahami kasih Kristus dengan benar akan membuat kita mampu untuk berbagi kasih dengan sesama dimanapun dan dengan siapapun. Mari kita meminta kepada Bapa agar kasih-Nya dicurahkan dengan limpahnya kepada kita. Amin. Marilah kita melakukan sabdanya dengan bergantung kepada pertolongan Tuhan Yesus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada semua orang yang kita temui hari ini, di tengah keluarga, di tempat kerja, di sekolah, maupun di gereja. Mari kita tutup renungan ini dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, biarlah pengenalan kami akan kasih Kristus membuat kami dipakai Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan demi memberkati orang lain, menghidupkan firman Tuhan yang kami sudah dengar. Seluruh aktivitas kami hari ini, baik dalam pekerjaan usaha bisnis, anak-anak yang liburan sekolah, Tuhan Yesus memberkati para presbiter dan pendeta yang mempersiapkan diri untuk pelayanan besok hari, memberkati pengurus kategorial dalam pelayanan mereka dan persiapan-persiapan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.